So take me down to earth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mayrinda dari kelas 10 OTKP 1. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu 1. Anissa Rizky Nur Aziza, 2. Farah Nurhalisa, 3. Fitria Oktavia, 4. Ratu Vita Indrianti, 5. Risma Mayrinda, 6. Tazia Putri Nur Ahyat. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam revolusi 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan atau interrelate connection. Untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Yang kedua yaitu Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia layanan Big Data Indonesia antara lain yaitu Sonar Platform, Pakquest Platform, Warung Data, dan Databot. Adapun karakteristik dari Big Data yaitu volume, velocity atau kecepatan, variety atau keberagaman, dan validitas. Yang ketiga ada Artificial Intelligence atau yang bisa disingkat AI. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. Yang keempat ada Cloud Computing. Komputasi awan atau yang bisa disingkat dengan cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana penggunaan komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi pladen atau server melalui internet. Ada 3 jenis model layanan dari komputasi awan, yaitu yang pertama ada Cloud Software as a Service, yang kedua ada Cloud Platform as a Service, yang ketiga ada Infrastructure as a Service. Produk-produk cloud computing di Indonesia. Yang pertama ada KeyCloud, yang kedua ada CloudKilat, yang ketiga ada Dewa Web, yang keempat ada ID Cloud Host, yang kelima ada FreeCloud. Nomor 5, Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3 dimensi. Teknologi ini mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. 4.0 yaitu 1. Semakin mudah mengaksesiasi informasi dan komunikasi, 2. Terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi, 3. Peningkatan pendapat nasional, 4. Standar hidup yang lebih tinggi, 5. Stabilitas ekonomi, 6. Peningkatan secara pembayaran. Pengaruh negatif revolusi industri 4.0, 1. Banyaknya pengangguran karena tenaga manusia banyak diganti dengan robot canggih seperti tenaga mesin, 2. Rentan dengan serangan siber, 3. Intensitas SDM yang tidak murah dan minim, 4. Manusia serba ketergantungan dan malas, 5. Terjadinya kesenjangan pendapat. Dampak revolusi industri 4.0 dan cara mengatasinya. 1. Dampak sosial.
Pada era ini, seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentu, hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja, sebab tenaga manusia tidak lagi diperdayakan dalam industri manufaktur. 2. Dampak di bidang politik. Meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. 3. Dampak di bidang ekonomi. Harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri di perusahaan dan merubah model bisnis yang telah diterapkan. Untuk mengatasi dampak era revolusi industri tersebut, perlu adanya aturan atau persiapan khusus mengimbangi fenomena revolusi industri, seperti tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional, mesin, serta pengetahuan dasar yang relevan. Kesimpulannya adalah, demikian ulasan tentang revolusi industri 4.0. Fenomena ini bukanlah hal yang pertama kali terjadi, melainkan sudah kali keempat. Sehingga adaptasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan agar tidak tergilas oleh teknologi yang akan terus mengalami perkembangan. Dan revolusi industri 4.0 juga sangat berpengaruh bagi lulusan SMK, khususnya OTKP. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 agar setelah lulus sekolah bisa langsung mendapatkan pekerjaan dan tidak menjadi pengangguran. Meskipun salah satu dampak era revolusi industri 4.0 adalah butuh mengeluarkan biaya yang tinggi, namun digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini sangatlah penting. Dengan adanya teknologi canggih ini dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Demikianlah presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.